Shalom. Shalom, selamat datang pada jemaat sekalian yang telah hadir di gereja ini ataupun jemaat yang menyaksikan ibadah ini melalui live streaming. Saat ini kita memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa untuk setiap hal yang telah terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus baik dan sungguh teramat baik. Bapa, sekarang kami hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mau beribadah. Biar kiranya Engkau pimpin hati kami, pikiran kami ya Bapa. Biar hati dan pikiran kami terfokus hanya kepadamu saja ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang masih dalam perjalanan. Biar kiranya Engkau tibakan mereka di tempat ini Bapa dengan selamat tanpa kekurangan suatu pun juga ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau ampuni Bapa segala dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan Tuhan Yesus ibadah ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Biar kemuliaan hanya untuk nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Untuk memulai ibadah kita, mari kita nyanyikan pujian dari NKB nomor 188, Tiap Langkahku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku
semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang ke-8 dan artinya. Hukum yang ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu,
Jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu, memajukan usaha mereka, serta memeliharanya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, dan pengorbanan-Mu yang termulia telah selamatkan kami. Kini kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Mari katakan dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah Tuhan, Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. mari katakan Engkau ku sembah Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal dan katakan dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Mari katakan Engkau ku sembah Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmici, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Sungguh hanya Engkau-lah yang kami andalkan di saat badai pencobaan datang menghadang ya Tuhan. Karena kami percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Tuhan, habarironi, gopiro haki, wahapos haki, hutiyo tokong, lamar gogoa di bainho, tiki juwana. Nagalumpang pe ganggu haki mohapos haki hutiyo tokto lamar gogo di bayo solali habang macay bimbo sudah akan sidang lagi Olen ho Tuhan pasabang rohagi Nerana sotar bahu Tuhan. Mari kita angkat pujian dari awal dan katakan hanya kepadanya ku kan berlari.
berlari di saat ku bimbang dalam hidup. Ya, aku percaya dalam hadirat-Mu Tuhan. Ya, aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil baginya. Mari jemaat saja menyanyikan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Bagai raja wali di atas segala persoalan hidup. Ya, aku percaya dalam hadirat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil baginya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil baginya. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini tertulis di Matius 4 ayat 23 sampai 25. Kita baca secara responsoria. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan Yudea, dan dari seberang Yordan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Saat ini kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau menyerukan nama Yesus, nama yang mengalahkan semua musuh, dan nama di atas segala nama. Suka nama
nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gentar, kau akan tipu daya dengan kuasa nama. Mari katakan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju dan nyatakan kuasa. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gentar, kau akan tipu daya dengan kuasa namanya. Nama Yesus berada yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari jemaat bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian ini dengan penuh sukacita lebih lagi. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gentar, kau akan tipu daya dengan kuasa nama. Mari katakan nama Yesus. Nama Yesus berada yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari jemaat saja menyanyikan nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Mari katakan nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari katakan sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus berada yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus di atas segala. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita mendengarkan warta pada minggu ini, jemaat yang hadir dalam gereja dan yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Septuagesima, yang artinya 70 hari sebelum hari kebangkitan Tuhan Yesus. Warta tanggal 13 Februari dengan topik pada minggu ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bacaan warta pertama adalah nama minggu ini Minggu Septuagesima, yang artinya 70 hari sebelum hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua, persembahan ke depan altar pada minggu yang akan datang tanggal 20 Februari 2022. Setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kegiatan pangubation atau kesehatan HKBP. Ketiga, baptisan kudus. Pada hari ini Minggu tanggal 13 Februari 2022 pukul 10.30 WIB pada kebaktian Minggu siang telah dilaksanakan pembaptisan kudus bagi 3 orang anak dari 3 keluarga. Yang pertama, Adam March Esar Butar-Butar, putra dari keluarga Frankie Butar-Butar, Ibu Pasca Tohonan Rise Boru Sitorus dari Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus. Kedua, Gracelyn Maria Simanjuntak, putri dari keluarga Suhermanto Simanjuntak SE, Ibu Veronica Boru Manulang SE dari Banjar Ciputat sekitarnya. Ketiga, Nathan Aldemar Gevaril Aritonang, putra dari keluarga Febrian Yalisman Aritonang SE, Ibu Entin Febriana Boru Manulang SE dari Banjar Ciputat sekitarnya. Keempat, Partangyangan Banjar atau kebaktian sektor yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 dimulai pukul 20 WIB melalui aplikasi Zoom. Yang pertama adalah Banjar Godung, khotbah Pendeta Jojor Boru Pardede MTH, liturgis Situa R. Pakpahan. Kedua, Banjar Tanah Kusir Kodam, khotbah Pendeta Jeffrey Sitindaon MTH, liturgis Situa JH Sinaga AK MAP, agar jemaat yang ada di Banjar tersebut dapat mengikutinya. Kelima, katekisasi. Kelas katekisasi tahun ajaran 2021-2022 akan dimulai kembali pada hari Sabtu yang akan datang tanggal 19 Februari 2022 dimulai pukul 8 WIB. Dihimbau kepada orang tua pelajar CD untuk mengingatkan anak-anak kita. Keenam, pemberkatan nikah. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Saudara Jericho Siagian SEAK, putra dari Bapak Luat Ero Siagian SE dan Ibu Risma Evelina Boruhutapea, dengan alamat Jalan Kutilang 3, Blok M4 nomor 1 Bintaro Jaya. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, Banjar Bintaro Jaya. Dengan Dela Natalia Boruhutapea, putri dari Bapak Nio Kiong An dan Ibu Cho Pit Fung. Alamat Jalan Puri Dewata Indah, Blok AE nomor 36, Taman Royal 1, Tangerang Kota.
anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 dimulai pukul 8.30 WIB yang bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Ketujuh, warga jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu tanggal 13 Februari 2022 telah pindah keanggotaan jemaat kita, yaitu keluarga almarhum Nyonya Freddy David Halomuan Simatupang, Sarma Leni Eri Tauli Borusianipar dari Banjar Ciputat sekitarnya bersama satu orang anak laki-laki dengan NPJ nomor 1497. Pindah keanggotaan jemaat ke HKBP Jatisampurna Resort Jatisampurna. Kita doakan supaya mereka menjadi jemaat yang baik di gereja yang baru. Tuhan memberkati. Kedelapan, berita duka cita. Pada hari Kamis yang lalu tanggal 10 Februari 2022 telah meninggal dunia Bapak Freddy David Halomuan Simatupang, sarjana kehutanan, berumur 47 tahun. Meninggalkan istri Sarma Leni Eri Tauli Borusianipar AMD dan satu orang anak laki-laki. Beralamat Jalan Arya Putra, Ciputat, Kompleks Arya Graha, Blok B nomor 15, RT 08 RW 10, Banjar Ciputat sekitarnya. NPJ nomor 1497. Jenazahnya telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 di TPU Gunung Putri Cicadas. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan keteguhan iman bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. 9. Ucapan terima kasih. Gereja kita telah menerima sumbangan berupa 1 unit alat musik keyboard dan 1 unit gitar untuk keperluan sekolah minggu. Sumbangan dari 1 keluarga orang tua anak sekolah minggu. Jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Ke-10, jadwal sermon atau PA kategorial. Jadwal sermon dapat kita lihat pada lembar paling belakang dalam warta jemaat. Demikianlah pembacaan warta jemaat pada minggu ini. Yang tidak kami bacakan dapat kita lihat pada warta jemaat yang sudah ada pada kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 369A, Ya Yesus Ku Berjanji. Setia padamu
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada hari ini, Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum kebangkitan Yesus Kristus, yaitu yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 17, dimulai dari ayat 5 sampai dengan ayat 10, saya membacakannya untuk kita semuanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik minggu kita hari ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengapa topik minggu kita hari ini mengajak kita untuk hidup mengandalkan Tuhan? Apa itu yang dikatakan dengan mengandalkan Tuhan? Apa artinya? Mengandalkan Tuhan yaitu lebih yakin, lebih menaruh percaya kepada Tuhan, lebih confident. Mengapa kita diajak untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Ternyata kehidupan manusia sepanjang zaman hidup dalam dua sikap. Hidup dalam dua pilihan.
kepada siapa dia mengandalkan hidupnya, kepada siapa dia percaya di dalam perjalanan hidupnya. Itu yang kita lihat dalam firman Tuhan hari ini. Itu yang dikatakan pada ayat 5 tadi, kepada siapa manusia itu mengandalkan dirinya. Yang pertama adalah mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ini yang pertama. Dan ini juga yang dialami oleh bangsa Yehuda pada waktu itu. Ketika mereka menghadapi yaitu kerajaan Babel yang berkuasa pada waktu itu menyerang mereka. Kepada siapakah mereka meminta pertolongan? Siapakah yang mereka andalkan ketika mereka mengalami pergumulan, mengalami masa-masa sulit? Allah sudah mengingatkan mereka dengan menyuruh Nabi Yeremia supaya mereka mendengarkan suara Tuhan, supaya mereka kembali kepada Tuhan, supaya mereka tidak mengandalkan pertolongan manusia, kekuatan manusia. Ternyata bangsa Yehuda tidak mendengar suara Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Tapi justru mereka meminta pertolongan kepada bangsa-bangsa kafir. Angkatan tentara yaitu Asyur dan Mesir pada waktu itu. Yang dianggap mereka sebagai bangsa yang kuat, bangsa yang berkuasa, bangsa yang ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lain pada waktu itu. Mereka tidak mendengar suara Tuhan melalui Nabi Yeremia. Bahkan mereka juga terjerumus dalam praktik-praktik, yaitu penyembahan berhala. Yehuda telah menjauh dari Tuhan. Itu pasti ya. Ketika kita mengandalkan manusia, ketika manusia mengandalkan kekuatannya sendiri, pasti hatinya akan menjauh dari Tuhan. Mereka telah memberontak kepada Tuhan. Jadi hati yang menjauh dari Tuhan adalah hati yang memberontak kepada Tuhan. Hati yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, hati yang merendahkan Tuhan dalam hidupnya, hati yang menomorduakan Tuhan di dalam hidupnya. Itulah yang dialami oleh bangsa Yehuda pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena kesombongan mereka, karena hatinya sudah menjauh dari Tuhan, kesombongan. Jadi orang yang sombong akan hancur dengan kesombongannya. Itu pasti. Orang yang sombong akan hancur dengan kesombongannya. Itulah yang dialami oleh bangsa Yehuda.
Sehingga mereka kalah, ditaklukkan oleh bangsa Babel, dan mereka diangkut ke Babel menjadi tawanan bangsa Babel selama 70 tahun. Itulah yang kita katakan mereka dibuang ke Babel. Itulah firman Tuhan tadi pada ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah. Jadi dihukum, terhukum. Kalau orang yang terkutuk itu adalah orang yang terhukum. Terkutuklah, mengapa? Bangsa Yehuda itu menjadi bangsa yang dihukum oleh Tuhan. Karena Tuhan sangat jijik dengan perlakuan mereka yang sudah menduakan Tuhan dalam hidup mereka. Jijik. Maaf Bapak Ibu Saudara-saudara, coba kita bayangkan. Saya tidak tahu apakah kita pernah melihat seseorang itu merasa tidak suka lah dulu, atau mungkin jijik, benci. Jadi di atas benci sudah jijik, sehingga harus dikutuk. Sama itu mungkin kalau pemuda-pemudi, anak-anak muda dengan pacarnya, ada foto pacarnya waktu baikan kan, dia senang tuh lihat fotonya. Tak pagi, tak siang, tak malam terus dilihat fotonya. Tak bisa dia tidur kalau tidak dilihat foto pacarnya dulu. Ya. Profil handphonenya pun, wallpapernya pun dibuat foto pacarnya. Ya enggak? Seperti lagu itu kan. Waktu makan ingat pacarnya, waktu tidur ingat pacarnya, waktu belajar ingat pacarnya. Orang tuanya tak pernah diingatnya ya. Tapi setelah ketahuan, rupanya pacarnya itu ada wanita pilihan lainnya, pil atau will, ya pria pilih apa? Pria idaman lain atau wanita idaman lain, will dan pil. Jangankan untuk merindukannya, fotonya itu pun habis dia delete. Kalau ada yang dicetak, dirobek-robek itu fotonya, dibuang, dibakar. Karena ketahuan apa? Seperti yang dikatakan istilah sekarang berselingkuh. Enak aja kau. Apa yang keluar? Ya itu tadi, rasa tidak suka. Lebih dari itulah Tuhan mengatakan tadi kepada bangsa itu, karena perbuatan mereka yang sudah menyakitkan hati Tuhan, terkutuklah. Orang yang demikian dikatakan akan menerima kutuk. Hidupnya digambarkan seperti semak bulus di padang belantara. Katakan pada ayat 6 tadi. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Jadi artinya di sana semak yang gundul, tidak berdaun. Jadi pohon, semak-semak tumbuh-tumbuhan itu, dia tumbuh tapi tidak ada daunnya, kering, tidak ada buahnya, dan akhirnya dia mati. Coba bayangkan kalau mungkin kamu ada tanam-tanaman di rumah, kamu tanam, tanam tapi tidak ada daunnya. Jangankan buah, daunnya tidak ada, berarti itu menandakan tidak ada kehidupan kan? Tidak ada kehidupan. Itu digambarkan di sana tadi. Tidak berdaun, tidak beranting, hidup seperti tumbuhan yang kering. Tidak mungkin dapat berbuah, sehingga dia akan kering dan mati seketika. Dan juga digambarkan tidak mengalami datangnya keadaan baik hidupnya,
akan jauh dari berkat. Maaf Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita selalu ya kata-kata ini tadi terkutuklah, kata-kata yang tidak baik, ya bagaimana mungkin kita mendapat yaitu berkat dalam hidup kita. Makanya dikatakan ucapanmu itu adalah doamu. Jadi makanya jangan kita mendatangkan ya kata-kata yang tidak baik dari orang lain. Seperti anak-anak muda kan, saya tidak tahu kalau di kota besar ini kadang-kadang anak-anak muda itu bawa motor itu apanya namanya, knalpotnya itu diganti dengan meraung-raung, tapi sudah jarang ya. Orang tidak suka dengar dengan asapnya yang banyak, sengaja. Itu kan seni katanya. Tapi orang ribut mendengarnya, tidak suka, akhirnya apa? Ya, kata-kata yang tidak baik yang datang sama dia. Jadi artinya di sana hidup akan jauh dari berkat. Kemudian dikatakan akan tinggal di tanah angus, hidup jauh dari sumber kehidupan. Padang belantara, tidak ada kehidupan di sana, tidak ada penduduk di sana, bahkan ladang asin dikatakan. Bagaimana mungkin hidup sesuatu di ladang asin? Tumbuhan saja tidak bisa hidup. Manusia juga tidak bisa hidup di sana. Coba kita minum air laut. Ya. Semakin kita minum banyak air laut itu, kita semakin kehausan. Tidak bisa menghilangkan dahaga. Makanya kalau kita dahaga harus minum air putih atau air mineral. Tidak ada kehidupan bagi orang yang mengandalkan dirinya. Hidup sendiri. Tidak ada sumber kehidupan. Air asin dikatakan. Tidak ada makanan, tidak ada manusia di sana. Dan itu yang dialami oleh bangsa Yehuda selama 70 tahun. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk mengambil satu di antara dua tadi. Orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri, dan yang kedua adalah mengandalkan Tuhan. Yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudara, pasti kita akan memilih menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Karena apa dikatakan? Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepadanya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Mengapa kita dikatakan orang-orang yang berbahagia? Pada ayat 7 tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi diberkati. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pada ayat 8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Kita adalah orang yang berbahagia. Kita adalah orang yang diberkati ketika kita mengandalkan Tuhan. Ini yang pertama kita lihat. Kita adalah orang yang diberkati jika kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Karena apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Jadi pohon yang ditanam di tepi air, dia akan hidup segar. Merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air itu. Bertumbuh dengan baik, mendapatkan makanan dari air dan tanah yang selalu mengandung air.
dan akarnya tertancap kokoh. Kemudian dikatakan di sana tadi, ya, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik. Jadi kalaupun datang panas terik itu tidak dia rasakan. Karena dia dekat dengan sumber air itu. Dan kemudian dikatakan, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Hijau. Ya, dia tetap segar. Kemudian yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya bukan berarti tidak ada tantangan. Bukan berarti tidak pernah mengalami musim-musim kering. Bukan berarti kita tidak mengalami kesulitan, pergumulan dalam hidup kita. Tapi apa dikatakan tadi? Dia tetap hidup. Seperti pohon yang ditanam di tepi air, merambatkan akar-akarnya tidak goyah. Tidak kalah dengan pergumulan yang dia hadapi. Kita boleh kecewa, kita boleh gagal, kita boleh mungkin sebal, kita boleh merasa sakit. Tapi tidak kalah dengan semua itu, karena apa? Karena kita dekat dengan sumber kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Dan bahkan dikatakan tadi, yang daunnya tetap hijau. Daunnya tetap hijau. Kehidupannya seperti daun yang tetap hijau. Orang yang melihat kehidupan kita begitu indah, begitu menyenangkan, penuh sukacita. Ya, seperti pohon yang rimbun, yang lebat. Kan kita senang lihatnya ya. Kalau misalnya gunung-gunung ada pohon-pohon di sana, kita merasa nyaman, tentram, sejuk. Makanya orang Jakarta itu pergi ke puncak. Mencari ketenangan, kesejukan dengan pohon-pohonnya. Demikian hidup orang yang mengandalkan Tuhan. Hidup kita itu indah dipandang orang. Hidup kita itu penuh dengan sukacita. Hidup kita itu penuh dengan inspirasi. Sehingga orang terinspirasi dengan kita. Bukan justru sebaliknya. Di sama halnya dengan caption di apa? Di Facebook, di mana? Di WA, kemudian di mana lagi tuh? Twitternya, di IG-nya. Buatlah captionnya yang menginspirasi orang ya. Jangan buat pergumulanmu di sana, itu salah alamat kamu. Ya. Tapi bagaimana menginspirasi, menyemangati orang? Membuat orang tertarik. Gimana ini ya? Hebat ini. Saya terinspirasi dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat. Begitu indah hidupnya. Itulah hidup. Itu tadi seperti daun yang tetap hijau. Walaupun dia dalam pergumulan, walaupun dia dalam penderitaan, walaupun dia dalam kegagalan, walaupun dia merasa sakit, bahkan di bawah titik yang paling rendah, tapi hidupnya indah dilihat orang. Menginspirasi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Jadi menjadi berkat itu Bapak Ibu saudara-saudara, tidak tunggu saya berhasil, tunggu saya itu jadi orang hebat, tunggu saya itu nanti banyak uang jadi orang kaya. Oh tidak. Justru dikatakan di sini tadi, dalam segala situasi, kondisi,
dia tetap menghasilkan buah yang baik. Buah. Jadi apa yang kita miliki itu, ya, semua itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Jangan untuk membawa kita ke dalam kesombongan. Itu tadi mengandalkan dirinya. Dia merasa hebat. Apa yang dia peroleh saat ini itu adalah karena kehebatannya, karena kepintarannya. Kalau kita boleh sekarang ini dalam masa-masa sulit pandemi, Omikron yang lagi melanda kita, gelombang ketiga katanya, ya kita boleh sampai sekarang ini bisa seperti ini, bukan karena kehebatan kita, menjaga pola makan kita, dengan mengatur makanan yang bergizi, suplemen, dan mungkin punya dokter pribadi, dan penjagaan yang ketat. Oh tidak. Tapi itu adalah karena Tuhan memelihara kehidupan kita, sumber kehidupan itu tadi. Sehingga kita tetap bisa bertahan hidup hingga pada saat ini seperti pohon yang ditanam di tepi air tadi. Tidak khawatir dalam musim kering, percaya akan jaminan pemeliharaan Tuhan. Amin. Dia percaya akan jaminan pemeliharaan Tuhan. Dan kehidupan tidak berhenti menghasilkan buah-buah yang baik, karakter yang baik. Kalau saya tadi katakan di minggu siang, kalau ada harta kita, uang kita, bagaimana itu? Itu menjadi buah yang baik. Kita diberkati menjadi berkat bagi orang lain. Kalau ada penghasilanmu, rezekimu lebih diberikan oleh Tuhan, ingat itu bukan milikmu sendiri. Tapi ada milik orang lain di sana, dititipkan Tuhan melalui engkau. Berikanlah itu kepada orang lain. Tidak menjadi milikmu sepenuhnya. Berbagi dengan ilmumu, ya, diberikan Tuhan mungkin kecerdasan intelektual, jangan takut berbagi. Nanti dia jadi pintar, ya, nanti jadi ada sainganku, dia lebih pintar dari aku. Oh tidak, kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena dia merasa menyadari semua itu adalah anugerah pemberian Tuhan dalam hidupnya. Sehingga kita hidup dalam sukacita. Apalah yang mau kita andalkan dalam hidup kita ini? Ya. Masa manusia mengandalkan manusia? Manusia itu terbatas. Kemampuannya terbatas, waktunya terbatas. Manusia itu jangan mengandalkan manusia. Manusia sering PHP, pemberi harapan palsu. Sekarang dia berjanji, besok lupa janjinya. Ya. Lalu bagaimana nang pendeta? Apakah kita tidak bisa meminta pertolongan kepada manusia? Bisa. Dan itu yang diharapkan dari kita, menjadi berkat bagi orang lain. Tapi yang mau dikatakan adalah jangan menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada manusia. Tapi kepada Tuhan kita serahkan. Karena manusia itu dia bisa berubah. Sekarang dia baik, besok dia mungkin membenci kita. Ya, cepat berubah sebentar, sekejap bisa berubah. Makanya dikatakan jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan dirinya sendiri. Semua akan berlalu kok. Kalau kamu pintar, syukuri itu anugerah Tuhan. Kalau kamu mungkin mencapai puncak karirmu sekarang, syukuri itu anugerah Tuhan. Tapi suatu saat itu akan berlalu dari dirimu. Akan berganti kesempatan itu kepada orang lain. Kalau kamu cantik, syukuri, pelihara itu dalam dirimu, handsome, itu anugerah Tuhan. Jangan sombong. Ya, perempuan, pemudi ditegur laki-laki pun karena cantik dia anggap sepele ya.
Bais, kalau orang Batak bilang bais, sombong. Ya, merasa dia cantik. Oh jangan. Jadi itu akan menjatuhkan kita kepada, membawa kita kepada kesombongan. Apa yang kita sombongkan? Saya bilang tadi ibadah siang, toh kita diciptakan semua dari tanah dan akan kembali ke tanah. Sekarang wajah kita cantik, sebentar lagi akan menua dan akan menjadi tanah kembali. Bahkan ya, perbedaan kita ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang kurang cantik. Semuanya akan menjadi, maaf Bapak Ibu, saudara-saudara, akan menjadi tengkorak kelak, tulang belulang. Karena kita berasal dari tanah, kita sama-sama menerima anugerah dari Tuhan. Hanya satu sumbernya Tuhan, kita sama-sama menerima dari sana. Apa yang kita sombongkan? Oh tidak bisa nanti mobil termewah kita itu. Ya kita bilang nanti mobilku yang termewah itu yang mengantarkan aku ke pemakaman ya. Oh enggak, sama-sama ambulan kok ngantar kita. Berbantalkan tanah. Tidak bantal kita yang harganya mungkin puluhan juta, atau spring bed kita, tempat tidur kita yang puluhan juta itu, tapi semua berbantalkan tanah. Jika Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, syukurilah itu, peliharalah itu, nikmatilah itu menjadi berkat bagi orang lain. Jika sudah menjadi tua, seberapa banyak pun uang kita, itu tidak penting lagi bagi kita. Makan pun tak enak lagi kan? Dikasih makanan, kenapa enggak makan? Enggak suka lagi. Ya, rasanya tidak enak lagi kalau sudah umur ya 65 tahun itu, makanan itu semua tidak enak. Berjalan pun tidak kuat lagi. Ada uangnya diajak ke mall pun itu tak mau lagi. Capek. Kerjanya apa? Berdoa, bernyanyi, tidur, makan, itu aja. Dan makanan juga tidak banyak lagi yang dia minta. Semua sudah dia tolak. Semua akan berlalu. Tidak ada yang kita andalkan dari diri kita ini. Karena itu andalkan Tuhan dalam hidupmu yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Dan yang kedua, apa yang mau kita lihat? Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha kasih. Jangan katakan Tuhan meninggalkan aku dalam penderitaan ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mengandalkan Dia. Dikatakan tadi pada ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kita melihat di sana Bapak Ibu, Tuhan tahu memberikan yang terbaik buat kita. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Dia mengetahui segala sesuatu, menyelidiki hati dan menguji batin manusia. Allah adalah Allah yang adil, yang akan membalaskan setimpal dengan perbuatan manusia. Dia tahu apa yang ada dalam hati kita, menyelidiki hati kita. Tahu Dia apa yang kita ada dalam hati kita sekarang ini, kita yang hadir di sini. Yang pendeta ini lama kali berkhotbah ini, Tuhan tahu hatimu. Pikiranmu kemana saat ini, badanmu di sini, tapi pikiran dan hatimu tidak di sini. Dia tahu. Dia tahu pergumulanmu. Kalau dikatakan hati manusia sangat licik, Dia tahu kelicikan yang ada dalam hati manusia. Kepura-puraan itu Dia tahu. Ketidakjujuran itu Dia tahu. Dia melihat semuanya itu. Dia tahu kekerasan hati manusia, kejahatan hati manusia. Dia tahu semua. Mungkin bagi manusia
Kita bisa tutupi, tapi bagi Tuhan tidak. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Dia memberikan yang terbaik, dia sudah merancang hidup kita sedemikian rupa dan dia tetap memelihara kehidupan kita. Karena itu jangan menyepelekan Tuhan. Jangan menyepelekan suara Tuhan. Jangan mengabaikan suara Tuhan dalam hidupmu. Melalui firman-Nya, melalui segala peristiwa hidup. Minta hikmat kepada Tuhan untuk bisa mengerti, memahami semuanya itu. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak mudah putus asa. Tapi akar-akarnya akan tertancap, kokoh. Tidak kalah dengan persoalan, tidak mundur dengan persoalan. Dia tidak bisa dikalahkan karena hidupnya berakar di dalam firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Pak Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan, Tuhan menghantarkan kami dalam minggu hari ini yang mengajak kami akan firman-Mu untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, supaya kami juga adalah orang-orang yang diberkati, yang berbahagia dalam berbagai pergumulan, penderitaan, kesulitan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita mengumpulkan persembahan ke depan altar. Mari kita naikkan pujian syukur Tuhan. Syukur Tuhan, cobaan yang ku alami mengajarku menghayati arti kasih-Mu. Tiap liku hidupku membuat ku berserah kepadamu, luaskan Roh-Mu bekerja di hatiku. Saat ini ya Tuhan, telah Kau hantarkan aku dan ku rasakan damai bersama-Mu. Mari kita naikkan dari awal syukur Tuhan. Syukur Tuhan untuk berkat yang Kau beri, ku rasakan tiap hari karena kasih-Mu. Syukur Tuhan, cobaan yang ku alami mengajarku menghayati arti kasih-Mu. Tiap liku hidupku membuat ku berserah kepadamu, luaskan Roh-Mu bekerja di hatiku. Jemaat kami doa untuk bangkit berdiri. Saat ini ya Tuhan, telah Kau hantarkan aku dan ku rasakan damai bersama-Mu. Tiap liku hidupku membuat ku berserah kepadamu,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami semua yang melayani ibadah pukul 15.30 menyampaikan kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah di rumah maupun di gereja ini, kami menyampaikan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Horas.